we are gone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Selamat datang di Pokem, podcast Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti saya, alhamdulillah masih diberikan kesehatan tentunya hari ini. Bahagia. Kenapa bahagia? Setiap pertemuan untuk bentar, ada sedikit mengganggu ini kayaknya. Ya biasalah. Apa ya tadi? Iya, setiap pertemuan dengan sobat Pokem ataupun siapapun itu gitu ya. Terkadang kita di dalam pelayanan ya, salah satu bentuk pelayanan juga ini Pokem ini, yaitu memberikan sesuatu yang terbaik. Mungkin ada masalah pribadi ataupun apa, tetap memberikan ataupun memisahkan antara masalah pribadi dengan tugas dan kewajiban. Yang memberikan pelayanan terbaik itu adalah satu keharusan dan kewajiban tentunya. Oke. Lagi ngapain nih sobat Pokem, para netizen dan pemirsa? Kayaknya kalau dilihat dari sekarang, bagi orang tua yang baru saja ya kisaran punya anak di usia 6 tahunan lah ya sekarang ya, kayaknya pada sibuk ya, terus sibuk mau masukin anak sekolah gitu ya, mau sekolah di mana dan mana sekolah yang bagus. Hari ini alhamdulillah kita kehadiran gue star atau bintang tamu yang insya Allah memberikan pencerahan untuk Anda, memberikan edukasi ataupun memberikan masukan untuk Anda. Jadi pilihan selama ini banyak banget, bingung gitu ya. Ini salah satu nanti kita kasih informasi terkait mungkin menjadi pilihan Bapak Ibu ataupun para netizen, pemirsa sobat Pokem yang ada di rumah ya. Kalaupun tidak untuk Anda, mungkin ada keluarga Anda ataupun sanak saudara butuh informasi ini, silahkan. Pertama, subscribe, like, comment, dan share. Oke? Dan juga kalau ingin kritik dan saran boleh juga sebaris sama komen lah ya. Dan hari ini kita kehadiran gue star seperti yang saya katakan tadi, beliau adalah seorang kepala madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Merangin ya, di Kabupaten Merangin ini. Beliau adalah kepala Min 1 Merangin. Nah, siapa beliau? Nanti kita ngobrol-ngobrol panjang lebar. Saya kalau manggilnya Pak Saidi. Nah, mungkin Anda sudah kenal atau ingin mengenal lebih jauh lagi, sangat jauh mungkin. Oh, janganlah ya. Bercanda. Baiklah, langsung saja kita sambut. Ini dia gue star kita, Pak Saidi. Pak Saidi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selamat datang di podcast Kementerian Agama. Alhamdulillah. Semoga ini bukan pertemuan pertama kita dan terakhir tentunya. Kalau masih menjabat. Ya, bukan berarti ini kita banyak tema yang kita obrolkan ya. Tentunya yang bermanfaat ya. Kita ketemu lagi, kita beda tema, kita obrolin tentunya. Yang pastinya seputar pendidikan. Nah, pastinya untuk memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Merangin ini. Baik, Pak Saidi boleh memperkenalkan diri dulu kepada netizen yang ada di rumah ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, saya Saidi Muzakir, SPDI. Untuk sementara sekarang bertugas di Min 1 Merangin. Okay. Alhamdulillah mulai dari 2019 kemarin bertugas di Min 1 Merangin. Sebelumnya di Min 3 Merangin. Oke, sudah banyak pengalaman asam garam ya tentunya menjadi kepala di madrasah. Lumayan. Sudah Hampir 13 tahun. 13 tahun. Oh, bisa dikatakan sudah sangat profesional banget. Banyak kendala, terus juga suka duka tentunya. Baik. Pasti itu. Pasti itu ya. Oke, Pak Saidi, boleh cerita sedikit nih mengenai tadi kan Bapak merupakan kepala madrasah atau Min 1 Merangin. Cerita dong sedikit profil Min 1 Merangin nih. Perlu kita ketahui Min 1 Merangin ini untuk 4 tahun terakhir ini sudah menjadi tujuan masyarakat untuk mendidik anaknya untuk kelas dasar, di tingkat dasar di Kabupaten Merangin. Karena khususnya ini di kota Bangko, satu-satunya Min negeri hanya Min 1 Merangin. Min 1 Merangin. Sejarah singkat Min 1 Merangin. Min 1 Merangin ini dulu proses pembelajarannya itu pindah-pindah. Oh iya.
mulai dari MTS, ada juga di Masjid Agung Pasar Bawah, nah Pasar Atas ya. Pasar Atas. Nah gitu. Jadi setelah pada tahun 94 itu Min 1 Merangin itu diresmikan lah dalam bahasanya ya. Itu pas 17 Oktober 1994. Nah kemudian di tahun 1996 proses pembelajaran, proses kegiatan belajar mengajarnya dilaksanakan karena gedung itu pindah ke Bangko Tinggi gitu. Ada beberapa gedung, 3 gedung, 4 gedung masuk kantornya waktu itu. Jadi itu di tahun 1996, 8 Juli 1986. Masih dengan nama Min Bangko. Min Bangko. Nah waktu itu siswanya masih ganda. Ya, yang pagi, kemudian sorenya anaknya kalau bahasa kita itu ngaji ya. Ngaji. Itu secara singkat. Nah, namun pada tahun 2016 nomenklatur sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 681 tahun 2016 semua madrasah itu kan di apa bahasanya, nomenklatur bahasanya, perubahan nama. Dulu kalau ada Min Bangko, Min Rasau atau Man Bangko, MTS Bangko, itu kan berubah. Jadi 1, 2, 3 sampai berapa? Kalau dulu memang lebih ke daerah di mana Min tersebut berada ya. Di mana dia berada, itulah ciri khasnya. Nah pada tahun 2016 itu keputusan Menteri itu keluar di tahun 2018 Min 1 Merangin, Min Bangko itu berubah menjadi Min 1 Merangin sampai dengan sekarang. Itu sejarah singkat. Namun dalam perjalanannya ya namanya juga madrasah. Kalau dahulu kan kurang dilirik oleh masyarakat karena tidak terlalu banyak peminat ya. Terlalu banyak peminat karena dulu persaingan kita kurang. Tapi kalau sekarang kita jangan main-main. Selalu di depan sesuai dengan moto Kementerian Agama itu madrasah maju bermutu mendunia. Luar biasa. Kita berharap tentunya semua madrasah ya bisa mendunia seperti apa yang dikatakan dari Pak Saidi. Tadi bercerita sedikit Pak Saidi mengatakan bahwasanya Min 1 Merangin ini merupakan cuma satu ya Min negeri yang ada di Kota Bangko. Nah tentunya kalau kita ngomongin cuma satu, saya yakin banyak orang tua yang ingin mendaftarkan atau menyekolahkan anak di Min 1 Merangin ini. Nah kalau kita ngomongin menyekolahkan anak di Min 1 Merangin, nah tahun ini seperti yang kita ketahui beberapa saat lagi kan memang atau mungkin sekarang lagi dalam proses gitu ya, PPDB, penerimaan peserta didik baru. Nah bagaimana persiapan dari Min 1 Merangin ini? Untuk PPDB, kalau dari Kementerian Agama ini khususnya PPDB itu kalau sekolah-sekolah yang sudah besar itu PPDB online. Jadi sifatnya online dulu. Nah di Min 1 Merangin ini sudah 4-5 tahun terakhir sistemnya begitu. Jadi di awal Mei, 1 Mei sampai 31 Mei itu proses online pendaftarannya. Kemudian di Juni mulai dari tanggal 4 sampai 6 Juni itu proses seleksi. Seleksi prediksi bahan, seleksi masuk siswa itu. Ya, bagaimana kalau kita tidak menyeleksi siswa? Daya tampung kita untuk setiap tahun itu 4 lokal, dalam arti kata berarti 112 orang. 112 orang. Tingkat dasar itu kan 28 siswa satu kelas. Nah, sementara peminatnya banyak. Hampir setiap tahun itu 400 lebih gitu ya, yang mendaftar, yang mau mendaftarkan anaknya orang tua. Nah, bagaimana kita menyeleksi? Nah, jadi itulah, jadi kita pakai sistem observasi. Observasi itu kita mengenal siswa, siswa mengenal kita, mengenal madrasah dan sebagainya. Dari situlah kita nanti bisa menyeleksi siswa itu untuk diterima sebagai siswa di madrasah kita. Dan itu dia ya. Prosesnya melalui online tentunya sobat Pokem dan para netizen. Tidak ada proses manual lagi kayaknya ya. Memang tinggal pada saat verifikasi berkas saja. Iya, berarti mereka bisa mendaftarkan diri dari rumah masing-masing. Para netizen yang ingin masuk ke Min 1 Merangin ya webnya sudah disediakan tentunya ya untuk mendaftarkan anak Anda, saudara Anda ataupun keluarga Anda yang lain yang ingin
masuk atau mendaftarkan diri ke Min 1 Merangin, kayaknya prosesnya persaingan cukup ketat ya Pak. Betul, ya? Oke. Dan tentunya ini tidak ada ya, nggak tahu lah nih namanya. Kadang-kadang ada berita di luar sana. Kita mau mengklarifikasi tentunya. Jangan sampai ini berita menyebar luas. Jangan sampai ini berita yang sifatnya tidak jelas. Hoax kata orang itu. Nggak ada jalur orang dalam kan Pak? Murni memang online. Hasil seleksi yang menentukan ranking ya. Alhamdulillah. Nah inilah yang jadi masalah. Nah ini. Dalam setiap tahun penerimaan mahasiswa baru itu inilah kendala. Iya. Khususnya di Min 1 Merangin. Kalau di madrasah-madrasah lain kan kurang lah kan. Yang menjadi kendala setiap tahun itu mungkin ada oknum-oknum lain betul. atau ini secara peraturan yang ada kita murni mutlak. Tidak ada yang titipan, tidak ada yang sogok menyogok dan sebagainya. Insya Allah kita lakukan itu dalam setiap tahun. Makanya kita betul-betul ke depan ingin mencari siswa itu yang betul-betul bisa. Verifikasi bahan itu sulit juga. Kalau di Kementerian Agama kita kan tidak mengenal zona LNI. Cuman zonanya cuma kabupaten. Cukup luas berarti zonanya. Kalau mereka memiliki KK di luar kabupaten, otomatis tidak bisa kita terima. Kemudian usia itu memang mutlak 6 tahun atau sampai 7 tahun. Kalau 5 tahun 11 bulan. 11 bulan 29 hari umpamanya bisa kita terima, tapi dengan melampirkan surat keterangan dari psikolog. Ada ketentuan khusus lainnya ya. Karena memang betul kendala ketika anak itu kurang dari 7 tahun, memang kemampuan fisik dan psikis anak itu ketika belajar memang agak down. Toh pintar umpamanya di ketika di RA atau di TK berbeda kan? Lingkungan sudah berbeda. Karena di tingkat dasar seperti SD atau NI itu kan sudah berubah pola belajarnya. Walaupun masih tetap namanya belajar sambil bermain itu tetap. Kan kalau untuk anak-anak tingkat dasar. Jadi begitulah kalau masalah PPDB. Alhamdulillah sekarang sudah berproses. Tinggal sekarang menunggu anak masuk tanggal 15 Juli nanti. Dan itu dia. Nah, sekali lagi nih netizen dan sobat Pokem, pemirsa yang dimanapun Anda berada, sekali lagi dikonfirmasi bahwasanya tidak ada jalur orang dalam, jalur apapun itu namanya gitu ya. Yang jelas pada saat Anda ingin mendaftarkan, jelas prosedurnya sudah ditentukan ya melalui website yang sudah ditentukan. Website Min 1 Merangin. Website Min 1 Merangin. Dan Anda tentunya juga tidak perlu lagi berprasangka buruk ya, suuzon kata orang itu ya, nggak boleh kayak gitu. Yang jelas memang proses ini terus dilakukan, dan juga memang jikalau peminatnya melebihi target yang telah ditentukan, tentunya ada proses yang cukup ketat yang harus dilewati ya, agar bisa lolos seleksi untuk menjadi peserta didik di Madrasah Min 1 Merangin ini tentunya. Baik, Pak Saidi, target dari PPDB ini apa nih dari Min 1? Sebenarnya PPDB itu tidak punya target. Nggak punya target. Yang penting terlaksana dengan baik. Dengan baik, kemudian siswanya terseleksi, kemudian kepuasan masyarakat. Nah, itu saja. Itu saja ya. Pelaksanaannya memang ini berjalan dengan lancar gitu ya. Tidak ada gangguan kan. Kadang-kadang secara online ini kadang-kadang kita nggak tahu namanya secara digital gitu, kadang ada jaringan segala macam, sistem yang error segala macam gitu ya. Kami membuka peluang kepada masyarakat dengan orang-orang tua bagi yang punya kendala dalam ketika melaksanakan pendaftaran secara online, ini silakan datang ke sekolah karena penelitiannya standby di sekolah. Siap. Jadi ada juga yang dibantu oleh panitia mendaftarkannya kan, melengkapi bahan dan lain sebagainya. Nah, kendala kadang memang orang tua kita kan tidak semuanya ngerti gitu ya dengan teknologi. Kemudian ada juga mungkin di antara calon siswa, orang tua siswa itu yang betul-betul belum punya gadget, handphone secara
Ya banyak gitu ya. Tapi tetap tentunya dari Min 1 sudah mempersiapkan ya. Mungkin kendala-kendala yang bakal dihadapi mungkin oleh calon orang tua yang akan menyekolahkan anak di Min 1 Merangin. Nah, tentunya persiapan itu juga merupakan salah satu bentuk pelayanan dari Min 1 Merangin ya, memberikan pelayanan terbaik untuk semuanya. Kayak lagi yang tidak bisa secara online ataupun bukan tidak bisa, memang tidak mengerti mungkin secara digital prosedur atau proses pendaftaran PPDB anak Anda gitu ya, bisa langsung datang ke Min 1 Merangin. Nanti akan dibantu oleh petugas yang sudah disiapkan atau sudah hadir di sana memberikan pelayanan. Oke. Pak Saidi, baik, kita lanjutkan lagi. Kalau dari dari banyaknya peminat yang ingin sekolah di Min 1 Merangin ini, orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, saya yakin pasti punya keunggulan Min 1. Nah, boleh dong cerita nih keunggulan Min 1 nih apa sih? Sebenarnya pada dasarnya sama saja dengan madrasah-madrasah yang lain. Oke. Kita tidak punya spesifikasi keunggulan yang mutlak atau keunggulan yang spesifik kan. Namun kita punya target dalam setiap tahun itu, ada hal-hal yang harus kita capai targetnya. Nah, Min 1 Merangin ini untuk sekarang siswanya lebih kurang 867. Banyak ya. Jadi PPDB baru sekarang ini 112 orang, kan 4 rombel. Kendala kita kekurangan rombel Min 1 Merangin itu. Kalau rombongan belajarnya itu 30 rombel. Banyak ya. Ruang belajarnya ada 20. Jadi mensiasatinya gimana? Nah, ini disiasati ini kita laksanakan kita lakukan mopping antara kelas. Jadi kelas 1 itu kan pulangnya jam 11.25. Kelas 2 lebih kurang sama, hampir sama kelas 1 kelas 2. Jadi ketika mereka pulang kelas 2 ini, maka kelas 3 dan kelas 4 masuk siang jam 11-an itu dia masuk, jam 11.12 dia masuk, pulang jam 5 sore. Nah, itu ada sekitar 10 rombel. Nah, kalau bicara tentang keunggulan, tentu saja dari bangunan kita sudah lumayan, alhamdulillah bagus ya, perhatian pemerintah khususnya dari Kementerian Agama. Apalagi di masa saya kemarin kami dapat satu paket SBSN yang paling bertingkat kemarin, ada 6 ruangan belajar. Alhamdulillah bagus. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini nanti bisa terrealisasi. Sudah usulkan balik efektif kan. Jadi dapat kembali ruangan tersebut. Nah, dari proses pembelajaran sekarang kalau tugas saya itu meningkatkan sumber daya manusianya. Dalam hal ini tenaga pengajar dan tenaga kependidikannya. Guru-guru kita sebagian besar sudah kita laksanakan diklat, workshop dan lain sebagainya. Hampir setiap tahun kita melaksanakan hal ini. Apalagi sekarang kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Min 1 Merangin 100%. Kalau tahun yang lalu itu kelas 1 sama kelas 4. Nah, kalau tahun yang akan datang ini mutlak 1 sampai dengan 6. Persiapan sudah matang. Semua insya Allah guru-guru kita sudah kita bimbing, sudah kita bina, sudah kita edukasi tentang kurikulum merdeka ini. Kalau tadi Pak Pejril bicara tentang keunggulan lain, nah di samping itu Min 1 Merangin ada khusus. Apa tuh? Namanya itu TT namanya. Apa itu? Tahsin dan Tahfiz. Nah, sudah menarik ini kayaknya nih. 5 tahun ini kami sudah meluluskan semua siswa yang lulus di kelas 6 itu harus hafal juz 30. Boleh tepuk tangan dong. Luar biasa. Syarat wajib kayaknya ya? Ya, merupakan syarat wajib lah. Untuk luar biasa. Itu. Kemarin di akhir tahun kemarin kebetulan memang Pak Kemenak yang melantik dan wisuda anak-anak yang telah hafal juz 30. Luar biasa. Mantap sekali. Hai. Tidak ada alasan lagi kayaknya
Min 1 ini sangat menarik sekali. Semuanya kayaknya sudah sudah secara lengkap ada di Min 1 Merangin. Terus juga tadi kita berdoa juga Pak Saidi bahwasanya tadi kekurangan ruang ya, mudah-mudahan cepat terrealisasi lagi pembangunan gedung yang baru dan segala macamnya agar tidak ada hambatan lagi. Tentunya kita berharap seluruh siswa tentunya bisa belajar secara maksimal ya. Baik Pak Saidi, kalau kita ngomongin tadi kekurangan ruang belajar, kalau tenaga pengajarnya gimana nih kebutuhannya? Tenaga pengajar cukup ya. Min 1 Merangin itu pendidik dan tenaga pendidikannya sekarang 64 orang. 64 orang. Ya. Oke. Jadi gurunya 57 orang. 57 orang. Guru kelas dan juga guru bidang studi. Guru mata pelajaran. Gitu. Semua tercukupi. Semuanya insya Allah alhamdulillah tercukupi. Nah, ya jangan takut untuk menitipkan anaknya di Min 1. Tentunya ya. Insya Allah guru-gurunya mendekati profesional semua. Iya, amin. Kerjasama yang baik selama ini sehingga bermacam prestasi sudah kami dapatkan. Tentunya. Ya dari ekstrakurikuler, macam kemarin drum band dan lain sebagainya, KSM dan lain sebagainya. Kemudian prestasi-prestasi lain di ajang-ajang kompetisi. Siswa antar madrasah lumayan banyak. Tahun ini guru kami menyabet juara 1 guru berprestasi untuk tingkat Kabupaten Merangin. Luar biasa. Mantap. Ada yang atas nama Bu Putri Ramadhani juara 1-nya dan juara 3-nya Ibu Misnawati. Boleh dong nanti suatu saat para netizen kita undang. Harus ya. itu. Kita ngobrol ya nanti harus. sama salah seorang guru yang berprestasi. Tentunya kita ngobrol banyak juga nanti dari Min 1 Merangin. Oke. Pak Saidi. Kita ngomongin tahun ajaran baru, persiapan guru gimana nih? Alhamdulillah, di masa libur kemarin saya menegaskan kepada guru boleh libur, boleh masuk. Kan dari edaran pemerintah itu kan begitu. Bagi yang masuk, silahkan melaksanakan tugas mereka. Tugasnya dalam itu mempersiapkan segala perangkat pembelajaran untuk dipersiapkan di awal tahun pembelajaran baru. Boleh juga di rumah. Jadi saya tidak membatasi. Kalau memang yang ingin libur silahkan, tapi tugas seorang guru harus itu tetap dijalani. Jadi tugas seorang guru itu bukan sekedar mengajar. Betul. Kan? Sekarang ini dipenuhi oleh ADM guru itu. Jadi kadang terkendala ada yang mengajar oleh karena ADM. Nah itu, insya Allah sudah siap. Tidak ada kendala lagi, baik dari segi ruangan dan lain sebagainya. Insya Allah siap. Tentunya sudah 100% ready dan beberapa waktu lagi memang proses belajar mengajar akan dilaksanakan ya setelah tanggal 15 Juli. Baik, Pak Saidi, terakhir pesan buat orang tua yang anaknya ingin mendaftarkan atau menyekolahkan di Min 1 Merangin ataupun yang masih banyak mikir gitu ya ke depan, tahun depan mungkin ya baru bisa mendaftarkan diri anaknya, gimana nih pesan buat para netizen di rumah? Buat para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di Min 1 Merangin, betul-betul harus dipersiapkan kemampuan anak. Yang pertama, kita tidak menegaskan anak bisa tulis baca, karena itu kan larangan dari pemerintah. Di TK juga katanya tidak boleh melaksanakan tulis baca, tapi tidak mungkin anak kan. Nah, jadi setidaknya untuk masuk Min 1 itu anak setidaknya juga mengenal. Terutama anak itu harus pintar berbicara. Kita itu lebih baik mendidik anak yang aktif. Ketimbang anak pintar tapi dia pendiam. Jadi susah kita. Nah, jadi itu persiapkan ke depan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di Min 1 Merangin, ya harus siap. Karena di awal Mei itu pembukaannya. Jadi jangan terlambat. Sampai sekarang hampir setiap hari ada orang tua bawa emak mau daftarkan siswa. Apalagi barang sudah terlambat. Iya. Prosesnya kan di bulan Mei. Bulan Juni kita sudah seleksi, selesai semuanya. Bulan sekarang sudah tinggal nunggu masuk. Nah berbeda dengan madrasah yang lain, umpamanya yang
yang agak jauh-jauh dari kota, atau madrasah swasta gitu ya. Prosesnya kan ketika masuk tahun ajaran baru, proses penerimaan siswanya langsung saja begitu. Oke. Gitu. Baik. Jadi itu pada kita semua cukuplah kalau Min Satu Merangin itu untuk hal-hal yang baik-baik untuk anak-anak, karena anak-anak kita betul-betul dididik ilmu umumnya, ilmu agamanya, sehingga anak-anak kita tidak tertinggal nanti di bidang umum dan bidang agama, insya Allah. Kemudian anak-anak ini kita tegaskan, kalau memang surah-surah pendek itu mutlak harus, karena kalau mereka mau naik dari kelas 1 ke kelas 2 itu mereka mutlak harus hafal 6 surat. Jadi begitu berjenjang sampai akhirnya di kelas 5 dan kelas 6. Sehingga anak ini nanti tahsin tahfiz itu tahfiz Al-Qur'an itu merupakan ekstrakurikuler, ekstrakurikuler kita itu. Nah, ini sudah termaktub dalam kurikulum. Bukan sekedar ekstra saja, tapi sudah termaktub dalam kurikulum kita untuk tahsin dan tahfiz ini. Mungkin itu. Baiklah. Gimana para netizen, sobat Pokem yang ada dimanapun lah ya, yang nontonin kita pada kesempatan kali ini. Udah panjang lebar, udah banyak tentunya. Mungkin satu lagi. Apa tuh? Min Satu Merangin. Sekarang akreditasi AUL. Nilai 94. Satu kebanggaan, lengkap kayaknya. Kalau paket itu sudah lengkap banget, spesial kayaknya ya. Di Min Satu Merangin ini ya Pak Saidi ya. Semua guru kita punya prestasi masuk kepalanya. Luar biasa. Kalau dilihat dengar dari cerita tadi kayaknya Min Satu nggak ada kekurangan deh. Oke lah kalau gitu. Terima kasih Pak Saidi Muzakir SPDI selaku Kepala Min Satu Merangin ini sudah hadir di podcast kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu, membahas tentunya, ngobrolin lagi yang tema lainnya yang bermanfaat tentunya untuk orang banyak ya. Sampai jumpa di lain waktu Pak Saidi dan sehat terus tentunya ya. Amin. Oke, baik. Netizen dimanapun Anda berada, terima kasih udah gabung bersama kita selama kurang lebih beberapa menit yang lalu ya. Dan tentu saja jangan lupa like, comment, subscribe dan mungkin share juga. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk Anda ataupun keluarga Anda ataupun kolega Anda lah ya. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Fajrul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.